Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidina bil lana ya wasi'al karim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bir lana ma mada ya wasi'al karim. Ya Rabbana ya mujib anta as-sami'ul qarib qul wasi'ur rahim fanzur ila al-mu'minin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bir lana ma mada ya wasi'al karim. أول زر لنا نقل المناسنا وكلنا الحنان وطعم في كل حين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ربنا يا واسع الكرم. ساد الجبال الخضور وليقيم الخضور بنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا وأولدنا في الدين وعلمنا ما تأويل بحق محمد وعلى صحبه لا حول ولا قوة إلا بالله. Hadratul Mukarramin wal Mukarramin, segenap bapak-bapak pengajian malam Jumat Mushola Nurul Jannah Abu Rasul, segenap pengurusan DKM, Bapak Pak Haji, Pak Murali, Pak Ketua Lingkungan, Ustaz Atas Sadaqudin kami, Sadaya, Bapak saya, Ustaz Fahim, beserta jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkumpul kembali di mushola yang kita cintai dalam rangka pengajian rutin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kita nikmat iman dan Islam, kesehatan badan jasmani rohani, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membuka pintu-pintu rezeki untuk kita. Allah mudahkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah, harapan terbesar bahwa kita ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah, harapan terbesar kita bahwa kita sebagai pengikut baginda Nabi mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, kemudahan di dunia. Lebih lagi bahwa kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat itu semua. Amin. Yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu sadisatu wal ishrun, masuk ke dalam maqalah pembahasan yang ke-26. Tidak disebutkan, dikatakan bahwa kufranu ni'mati lu'mun, kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah berikan kepada kita, lu'mun itu adalah suatu proses yang disebut dengan kehinaan. Hari dijelaskan kemudian bahwa ada syukri nikmati, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak punya pikiran untuk bersyukur, nggak mau bersyukur atas karunia nikmat yang
dalilun ala dana'ati nafsi, menunjukkan bahwa kita masuk kategori membinakan diri kita sendiri. Jadi konteks di sini bahwa jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, semua perkara di dalam kehidupan dunia ini adalah karunia, bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu, nikmat sehat badan. Nikmat bukan kira-kira Pak? Biar kita punya duit ya. Biar kita punya duit, ya kan? Makan enak, badan sehat, nikmat ya kira-kira. Ada saudara kita yang nggak punya nikmat, yang diberikan nikmat oleh Allah Taala, sehat badan, mungkin rezeki yang lebih banyak dari kita, tapi ngeluh mulu. Ada nggak? Banyak. Banyak. Bahasanya ngerusuh ya. Maka dijelaskan bahwa lumun ini adalah suatu menghinakan diri kita sendiri, Pak. Artinya bahwa kita itu tidak mempercaya apa yang kemudian Allah katakan nikmat kepada kita. Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 Allah sampaikan bahwa la in syakartum, gitu Pak konsepnya ya. Jadi kalau kita pengen dikasih lagi sama orang, umpama kita nenangga, disuguhin kopi, disuguhin nasi goreng atau uduk pagi. Kemudian habis disuguhin kopi sama nasi uduk, keblengos pergi gitu, nggak ucap syukur, nggak ucap terima kasih. Kira-kira yang punya rumah gede gak? Sambil setan, udah dikasih kopi, dikasih uduk, digorong-gorong ngomong ini mau udah selesai makan, tinggal piringnya tuh kagak permisi kagak apa. Sebel nggak kira-kira? Nah, gitu Pak, logika sederhananya begitu. Maka dalam Al-Quran ada konsep dasar kemudian bahwa ketika kita dikaruniakan nikmat oleh Allah Ta'ala, maka kita dianjurkan, diperintahkan untuk bersyukur. La in syakartum, jika kamu kemudian bersyukur, nih gua kasih sehat, orang-orang pada penyakitan, nih lu gua kasih rezeki muda, walaupun gak banyak tapi lancar, orang-orang susah, ya. La in syakartum, jika bersyukur kata Allah, la azidannakum, pasti akan buat tambah. Begitu Pak konsepnya. Maka begitu kita main, disuguhin kopi, disuguhin nasi goreng, nasi uduk pagi hari, siangan dikit begitu kita main, kira-kira kalau kagak disuguhin sate padang, ikan ayam, kira-kira begitu kan bahasa. Kira-kira sering dikasih, terima kasih kan begitu. Kita juga yang kasih kan, kesel. Kenapa? Orangnya syukur. Begitu kita kasih boro-boro ucapan terima kasih, ya, ngomong juga kagak, rasanya kan begitu Pak. Wah, sebenarnya begitu. Makanya jangankan kita Pak manusia, dalam riwayat yang mana dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Allah Sulaiman, ini mungkin pernah saya cerita, cuma ingetin doang. Ketika Nabi Sulaiman dikasih karunia oleh Allah bisa berkomunikasi dengan berbagai macam makhluk Allah, binatang, setan, pohon dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya Pak kepada kucing, "Hai kucing, apa tanda syukur kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala?" Kucing ditanya Pak. Kucing kan nggak punya pikiran, nggak punya otak, nggak punya akal. Tapi oleh Nabi Muhammad Sulaiman alaihissalam ditanya, pengen tahu kalau manusia syukur wajar. Kenapa? Sehat, rezeki gampang, makan masih enak. Coba kalau kita ke Palestina, Gaza sana buru-buru, Pak, kita bisa tidur nyenyak, makan aja susah. Kita mau ibadah susah, kita mau tenang nih sini. Nggak usah jauh-jauh sekarang di daerah Jawa loh, di Pati ya. Kira-kira itu demo 50.000 warganya demo gubernurnya, bupatinya. Kenapa? Pajaknya dinaikin 250%, bayangin aja. Pajak 1 juta harusnya jadi 2,5 juta Pak. Kan kira-kira coba bayangin demo apa kira-kira? Nah kita ngomong ini kembali. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam
punya pikiran, nggak punya otak. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, pengen tahu. Kalau manusia ditanya syukur bagaimana, ya sudah biasa. Begitu kita dapat nikmat, paling tidak minimal mengucap ketika kemudian dikasih nikmat oleh Allah, bilang alhamdulillah. Ini kan itu. Ya. Tapi kucing pengen tahu di Nabi Sulaiman, apa sih tanda syukurnya? Wahai Nabi Allah Sulaiman, alhamdulillah saya dijadikan seekor kucing, binatang yang bersih, binatang yang suci, ketimbang saya dijadikan seekor anjing. Mending kucing atau mending anjing, Pak? Mending kucing, walaupun kucing hati-hati, ya. Kucing itu salah satu binatang yang punya taring. Dalam konsep hukum syariat, ya, binatang yang taring itu nggak boleh sebetulnya. Kenapa? Karena berbahaya. Ya. Tapi ada sahabat yang apa namanya, yang merah kucing, yang boleh lah silakan. Kalau mau senang kucing ya nggak masalah ya. Tapi kemudian kalau dipikir-pikir, mending merah kucing atau melihara ayam? Hah? Merah ada hasilnya. Ayam merah, kucing juga merah. Mana lebih manfaat? Ya. Saya bersyukur, terima kasih dijadikan seekor kucing dan dijadikan seekor anjing. Kenapa? Anjing mah binatang, salah satu binatang yang najis, Pak. Tapi walaupun najis, hati-hati ya. Anjing juga binatang, di antara sekian binatang yang paling buruk sama majikannya adalah anjing, Pak. Pernah saya sampaikan, kenapa kok anjing dekat sama manusia? Karena anjing itu dalam riwayat tercipta dari siapa? Dari bentuknya Nabi Adam. Cuman kenapa kok bisa najis dari tubuh Nabi Adam? Karena itu ludahan iblis yang pun tidak suka ketika Allah mau proses menciptakan manusia. Itu manusia dicudahi dalam bentuk lagi bentuk Allah Taala. Ya, kalau barang tanah malah digambar tuh bentuknya, itu tanahnya dicudahi, dicoket oleh Allah Taala, dibuang. Nah, buangan cudahan iblis itu membentuklah seekor yang namanya anjing. Makanya anjing mah binatang yang paling nurut, Pak. Heboh sekarang di TikTok tuh, seorang perempuan yang ngelatih ikan apa sih? Lumba-lumba ya. Ikan hiu, lumba-lumba itu kan yang dimakan ya, padahal biasanya juga bohong. Ya. Nah, jadi bersyukur nih, kucing kenapa tidak diciptakan seperti anjing? Tapi Nabi Sulaiman nggak diam gitu aja, pengen tahu, kepo juga. Dipanggil, ditanya itu anjing, wahai anjing, apa tanda syukur kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kata anjing, alhamdulillah Nabi Allah Sulaiman, saya diciptakan seekor anjing, tidak seperti babi. Tuh. Mending anjing yang mending babi, Pak? Hah? Dua-duanya, dua-duanya najis. Cuman anjing mah masih agak bersihan dikit, Pak. Ya, kenapa kita bersihan dikit ketimbang babi? Kalau babi dia tidur di kotorannya, makan dari kotorannya, main gupakan di kotorannya. Kira-kira begitu ya? Itu babi itu jorok babi. Binatang salah satu yang jorok adalah babi. Makanya kenapa kok Allah Ta'ala melarang seseorang untuk mengkonsumsi makan babi? Ternyata zaman yang dilakukan Allah Ta'ala ada sifat, salah satu sifat yang harus dihindari. Babi itu senang amal-amal sama jenis satu. Kedua yang harus kita hindari adalah secara kedokteran, orang yang mengkonsumsi makan babi, tumpuk dari daging babi yang dimakan itu ada cacing pita. Lihat di YouTube dan kalau nggak percaya, orang yang makan babi gampangnya apa? Itu di tenggorokan sampai ke usus sampai ke perutnya, cacing pita itu hidup, Pak. Ngegrogoti orang yang di dalam perutnya. Makanya di dalam syariat, kenapa? Ketika Allah melarang segala sesuatu, pasti ada hikmahnya. Jadi kata anjing, ya Allah, Nabi Allah Sulaiman, alhamdulillah saya diciptakan seekor anjing tidak seperti seekor babi. Ini kalau cerita juga babi panjang lagi, Pak. Riwayat cerita ekor babi ini kalau anjing dalam riwayat Nabi itu, kalau babi itu tercipta pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Begitu ketika Nabi Nuh
naik bahtera, naik perahu, manusia ngumpul di situ, binatang ngumpul di situ, pusing Pak. Kenapa pusingnya? Orang makan berak banyak di situ Pak. Tuh, makanya yang ngebersihin itu siapa? Pak? Babi salah satunya ada manfaatnya juga. Jadi babi itu tercipta apa? Ketika program riwayat pada perjalanan Nabi Nuh alaihissalam ketika menaiki bahtera perahu, ketika kena banjir semua orang naik perahu, termasuk binatang juga naik perahu, bingung binatang berak di situ, manusia berak di situ, gimana buang kotoran sampai pada mabuk bahasa orang. Maka untuk membersihin itu Allah ciptakan, Allah keluarkan ada makhluk yang namanya babi. Makanya yang makan kotoran di perahu Nabi Nuh itu ada babi. Tapi kemudian Nabi Sulaiman nanya lagi Pak, ke siapa nanya? Ke babi. Kucing udah ditanya, anjing udah ditanya, babi udah ditanya lagi. Wahai babi, apa sih tanda syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata babi, ya. Wahai Nabi Allah Sulaiman, alhamdulillah saya diciptakan menjadi seekor babi, tidak diciptakan menjadi manusia yang nggak mau sholat. Saya ulang lagi nih Pak. Tuh, ya. Babi bersyukur Pak. Mending saya jadikan seekor babi daripada saya jadi manusia, tapi manusianya nggak mau sholat. Waduh, babi. Ayo, berarti mulia siapa sama kita ini? Babi. Ya mau bukan? Mestinya ini mau babi Pak. Nah, makanya mau sekalian, ya. Kalau kemudian kata babi bilang begitu kepada Nabi Sulaiman, mending saya jadi babi Nabi Sulaiman daripada saya jadikan manusia, kemudian manusianya nggak sholat. Berarti ketika manusia itu diciptakan oleh Allah terlahir di dunia dia nggak sholat, berarti lebih hina daripada Babi. syukurnya begitu. Maka bagaimana ya kita selaku manusia, apa sih tanda syukur? Yang minimal saya bilang tadi ucapkan alhamdulillah, ingat sama pangeran, ingat sama Allah. Ketika kemudian kita dapat karunia nikmat yang diberikan Allah kepada kita, jangan lupa, jangan tinggalkan Salat. Model kita sering saya sampaikan, kita mau model kayak gimana kek, kelakuan kayak kita kayak gimana kek, sholat mau nggak boleh sekali-kali ditinggal. Mau jamaah, alhamdulillah mau kamu sholat karena sempat waktunya. Mau sendiri di rumah juga silakan karena memang waktunya bisa kerjakan sendiri di rumah. Tapi jangan sekali-kali kemudian kita diperingatkan oleh Allah, kita dipanggil oleh Allah, azan berkumandang, waktu sholat telah tiba, kita nggak mau ibadah, kita nggak mau. Sudah. Jadi ketika manusia nggak bersyukur, ketika manusia dia tidak mau menerima dan kemudian melaksanakan apa yang menjadi karunia yang Allah berikan kepada kita, maka lumpur, maka masuk kategori hina buat kita. Makanya disebut bahwa orang yang tidak bersyukur berarti dia tidak hina siapa? Kalau kita sandingkan dengan cerita Nabi Sulaiman tadi, berarti orang yang tidak syukur itu orang yang tidak ibadah, orang yang tidak sholat, berarti orang yang tidak sholat masuk kategori orang yang dihina. Tuh, di situ masuknya. Jelas Pak? Ngantuk kamu? Serius. Ya, jadi tanda syukur manusia itu berarti harus ibadah, sholat. Oh saya mau sholat di rumah, ya silakan ngomong, yang penting jangan sekali-kali kita tinggalkan yang namanya sholat. Di rumah silakan, di musola, di masjid bagus, cakep, kan begitu. Ya. Wasuhbatul ahmaki, berteman dengan orang yang dungu, ahmak, ya, orang yang bodoh. Bodohnya ini bukan gak mengerti hitung-hitungan, bukan. Ahmak ini orang yang bisa ya secara ilmu, tetapi kelakuannya apa bahasa di sini jelaskan bahwa
wa huwa wadi'u syai'i fi ghairi mahallihi ma'al ilmi bi qablihi, yaitu orang yang paham menerima segala sesuatu tetapi tidak menempatkan pada tempatnya, dan dia terkait dengan hal itu jelek urusannya. Contoh sholat, ya. Orang kalau sudah berbicara sholat adalah kebutuhan, kemudian dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang ini tahu mau ibadah, iqamah sudah dikumandangkan, masih gak bercanda, udah tua-tua gitu. Nah itu masuk kategori mohon maaf, ya dijelaskan tidak menempatkan pada tempatnya, berarti orang itu masuk kategori orang yang dulu. Kalau sudah iqamah dikumandangkan, maka batas mana sih iqamah itu dikumandangkan? Ketika kalimat qad qomatis shalah, sholat telah didirikan, maka ketika sudah qad qomatis shalah, buru-buru bangun dari duduk buat sholat segera. Jangan tunggu selesai qomat baru kita bangun, itu udah lahap leher gitu, tidak begitu. Tapi ketika dikumandangkan kalimat qad qomatis shalah, kita buru-buru hanya bangun buat sholat, gerak bikin barisan. Tuh, batas kalau kita mau sholat. Jadi tidak boleh kita menempatkan udah qomat masih bercanda kita, ya. Padahal itu bukan tempatnya. Maka berarti kita ilmu tentang itu kan masih sedikit. Oleh karenanya disebut kita sebagai orang yang dungu, bahasa di situ. Maka wasubatul amat, berteman dengan orang yang dungu itu syukur. Apa itu? Itu ada suatu kesialan. Kenapa kesialan? Karena harusnya kita qomat sudah dikumandangkan, harusnya sholat, kita masih ngobrol bercanda. Tuh, gara-gara apa? Teman sama orang dungu, ya. Sehingga apa? Karena kita masuk ke situ, ke bawah ke situ, ghairu mubarakin, akhirnya kita nggak dapat keberkahan. Ya, makanya di sini baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan bahwa riwayatkan dari Imam At-Tabrani an Bashir annahu sallallahu alaihi wasallam qala isrimil ahmad, jauhi, tinggalkan berteman dengan orang yang dungu tadi. Kenapa kalau demikian? Dijelaskan bahwa ya, itu mudahu potong, stop. Apa itu stop? Yaitu kita rasa suka sama orang yang kemudian kita mengharap kepada orang yang dungu tadi. Ya. Kenapa? Wal mana la tusahibuhu liqabli halati, jangan kamu berteman dengan orang dungu tadi. Kenapa? Liqabli halati, karena buruknya, jeleknya kelakuan perangai orang tersebut. Ya. Li'anna tiba'a saraqah, karena tabiat seperti itu nular, Pak. Bisa kecuri. Wa qad yasriqu tiba'uka minkum, dan kadang-kala sedikit demi sedikit jatuhnya kita ikut-ikutan. Kita pengen nih dari rumah, kita ngomongin sholat lah ya. Kita dari rumah nih, mau ke musola, mau sholat. Begitu nyampe rumah, nyampe musola, ada teman kita yang ngajakin ngobrol. Kalau ngobrol sih masih penting ya, kadang-kadang bercanda kalau kita ketawa ke TV. Kompak belum dikumandangin, Pak. Karena kita ngobrol bercanda sama orang tadi tuh akhirnya ke bawah. Gitu kira-kira. Harusnya kita udah berdiri mau sholat karena orang tersebut, maka kita ke bawah. Itu yang disebut bahwa kondisi perangai yang jelek tadi itu nular sama kita. Kita yang lebih pegang. Sederhananya begitu. Masih banyak sebetulnya hal-hal lain yang kemudian kita ikut-ikutan. Makanya tidak boleh. Nah, dianjurkan oleh baginda Nabi Ismail al-Ahmad, jadi orang-orang yang punya perangai orang kelakuannya seperti orang dungu. Imam At-Tirmidzi dari bagian Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa khoslatani man kana tafihi kata bahwa syakiran sabiran. Ada resep dari baginda Nabi. Ada
sebuah hal yang boleh kita lakukan. Apa? Khoslatani, dua hal. Ya. Dua hal yang ada pada diri seseorang, maka hal tersebut akan menjadikan kita termasuk dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Orang yang syukur dan orang yang sabar. Siapa orang yang syukur dan sabar itu? Tetapi sebaliknya, wamalam takuna fihi lam yaktubullahu syakiran wala sabur. Tapi kalau nggak ada di dalam diri kita, maka kita tidak masuk kategori orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Di sini dijelaskan bahwa man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Yang pertama, orang yang memandang, orang yang melihat orang lain terkait dengan agamanya, ila man huwa fawqahu. Orang tersebut rajin banget ya sholatnya, senang banget melihatnya kamu sholat mulu, faqtada bihi, kemudian diikuti oleh kita. Ya. Diikuti oleh kita. Nabi lihat orang lain senang ibadah, diikuti oleh kita. Kemudian wanadhara fi dunyahu ila man wadunahu. Satu hal lagi, dia melihat terkait dengan dunia. Kalau ibadah melihat orang yang rajin, kalau dunia melihat orang yang lebih rendah dari kita. Kenapa? Begitu melihat orang yang lebih rendah, alhamdulillah ya Allah, saya masih ketemu makan walaupun saya dapat 50.000, belum tentu orang lain dapat 50.000 kayak saya. Lihat gitu Pak. Terkait dengan dunia ya. Jangan ke atas itu kalau dunia Pak. Maka fahamidallahu ala ma fa'alu, dan dia bersyukur atas apa yang dia dapat. Ya Allah, saya hari ini ngojek dapat 50.000, alhamdulillah bisa buat makan anak istri, walaupun sekarang serba mahal, paling tidak ada yang bisa kita bawa buat dari ojek buat ke rumah. Sedikit Pak. Dan ya, maka orang yang seperti itu melihat dunia orang yang di bawah dia. Ya Allah, alhamdulillah saya punya sepeda, orang lain jalan. Ya Allah, alhamdulillah saya punya motor, tetangga saya belum kebeli motor, nyicil dia tetangga. Tahunya baru 3 bulan baru tarik dia loh. Bersyukur kita punya motor bagian butut-butut kayaknya, ketimbang orang lain yang mungkin belum tentu punya seperti kita. Dan kita bersyukur atas karena itu, maka dijelaskan bahwa kita termasuk kategori kata Allahu syakiran sabiran. Kita dimasukkan ke kategori orang yang bersyukur dan sabar. Ya. Dunia melihatnya orang yang di bawah kita, tapi kalau akhirat kita melihatnya orang yang di atas kita. Lihat akhirat, kemudian dia merajin sholat ya, musola saya kok nggak musola, dia senang banget sedekah ya, kok saya nggak mau sedekah. Dia senang banget nolong orang ya, kok saya pelit banget, kan gitu Pak. Nah lihat begitu, murid kita itu saya juga pengen kenapa? Karena mati itu Pak. Ya, jangan berbicara kita masih sehat berbegini, tidak begitu. Siapa tahu ya, malaikat lewat akhirnya mampir di rumah kita, kan begitu. Tetapi satu hal lagi, orang yang kemudian melihat kondisi agama yang lebih bawah, saya banyak syukur, alhamdulillah nih sholat, walaupun di rumah tetangga saya nggak pernah sholat dia Pak. Lihat begitu Pak. Ya saya masih syukur, alhamdulillah masih sedekah walaupun seminggu sekali, sebulan sekali, orang lain belum sedekah kayak saya. Nah, melihatnya begitu Pak, kebalikannya. Orang yang melihat dunia kebalikannya, yang dia lihat ada orang yang di bawah, saya masih hebat, masih seneng ngaji, kalau mau Jumat yang lain masih tidur di rumah, pastinya begitu ya. Tapi kemudian melihat masalah dunia orang yang lebih di atas, ya Allah dia mau enak ya, motornya cakep, rumahnya bagus, mobil banyak, romannya enak aman ya, banyak duitnya. Begini aja. Nah, kita melihat dunia begitu Pak. Akhirnya yang ada yang timbul dalam diri kita, rasa dengki, rasa hasud, rasa iri, tidak muncul rasa syukur dalam diri kita. Makanya orang yang begitu tidak dimasuk kategori orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Tuh, ya. Apalagi
pagi hari, habis subuh, pagi-pagi, ya kita ngeluh mulu, ya Allah. Apa gua kayaknya? Pokoknya begini, orang kalau usia di atas 40 tahun, Pak, kita sudah 40 tahun, bahkan 50 tahun, ketika Allah sampaikan usia kita pada usia begitu, kalau hidup kita begini-begini, insya Allah bakal ada perubahan. Tapi artinya apa? Allah ngasih rezeki kita segitu udah. Jangan banyak berharap. Ya, kita udah usia 50, udah usia 60 begini terus kok kayak ya sudah. Jalan terakhir yang harus kita lakukan, kalau usah ngejar dunia, Pak. Sudah tidak saatnya, bukan waktunya kita untuk mengejar dunia. Bentar lagi kita mau mati, kejar akhirat. Kenapa? Berarti Allah mengkaruniakan kita rezeki seperti itu doang. Kalau orang dasarnya mau dikasih angkat derajatnya dunia, mau dikayakan, mulai dari usia 30 tahun, 40 tahun, nih beda nih kedudukan ini, beda nih dia rezekinya nih. Dari situ udah kelihatan, Pak. Tapi kalau sudah usia 40 tahun ke atas, ya, 50 tahun, apalagi sudah 60 tahun, enggak bakalan, Pak. Kecuali kita kalau punya gusuran kena tol dah, itu yang kita. Lalu cepat. Benar, Pak. Jadi gusur. Ya. Makanya sudah kita fokusnya apa nih? Dunia ini gak bakalan menurut kita yang namanya ya sudah kita fokus ibadah. Insya Allah Taala, ya. Maka kalau kita dekat sama Allah, memanggil ketika Allah manggil kita penuhi panggilan Allah itu, maka insya Allah Allah akan ngasih kemudahan buat kita. Wa idza sa'alaka ibadi kan ani fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka konsepnya ketika kau ya Allah Ustaz, doa saya dari kabul-kabul, kata siapa? Kenapa kok kita jauh perasaan doa dari kabul-kabul belum melaksanakan apa yang belum dilaksanakan oleh kita? Nah konsepnya begini Pak, falyastajibu li. Kamu kalau pengen doa kamu dekat, kalau kemudian doa kamu pengen dikabul, falyastajibu li, maka hendaklah kamu datangi undangan saya azan berkumandang, buru-buru sholat. Itu dulu Pak. Walaupun kita niatkan, bukan berarti ketika kita mau sholat pengen kaya, enggak Pak. Tapi paling tidak, begitu kita dipanggil oleh Allah, kemudian kita hadir, kemudian kita datang, maka oh iya kamu nurut sama saya, udah minta apa kamu saya kasih. Kan begitu Pak. Kayak kita nih bos, kita majikan umpama anak buah kita panggil nih, Ahmad, Rama datangnya, kesel lagi ya Pak. Tapi beda ketika dipanggil satu lagi, ya Kak, begitu dipanggil tetap kita datang, siap bos, resep nggak kita Pak? Sep. Maka kita pasti akan resep kepada Jaka dibanding Ahmad. Kenapa? Ahmad kalau dipanggil lama, nggak nyaut. Suat. Tapi kalau dipanggil Jaka, dia dekat, dia datang, dipanggil oleh bosnya, dia merapat, dia datang. Maka secara otomatis, secara dunia juga begitu Pak, logika sederhananya. Maka bagaimana kemudian Allah mau menerima kita, mau dekat sama kita, kalau kita aja ketika dipanggil Allah nggak mau datang, makanya begitu. Sudah saya. Ya, kemudian jam 9 Pak, yang berdoa ya insya Allah kita dalam rangka terus memperbaiki amal kita Pak. Kalau kita nggak ngaji mah nggak ada yang ingetin buat ibadah, buat sholat. Kan kalau ngaji, oh iya ya, ayo diingetin lagi, semangat lagi kita buat sholat, semangat lagi buat ibadah. Ya, kenapa? Karena kita tinggal numpuk doang Pak. Disampaikan di dalam riwayat bahwa umat muslim itu umurnya nggak sampai 1.500 tahun. Maksudnya apa? Kiamat itu dalam riwayat ada yang menafsirkan bahwa kiamat itu terjadi sebelum 1.500 Hijriah. Sekarang sudah 1.400. 145. 1.447. 1547 Hijriah, kurang lebih 50 tahunan lagi Pak. Lihat aja dunia udah kacau Pak. Lihat kalau kita keluar negeri itu bagaimana sekarang Palestina, bagaimana Amerika menyerang Yaman, negara-negara semua. Musim ya, makanya sekarang ini udah begini. Emang sudah Pak, sudah begini Pak. Sisi lain, ya ini motivasi juga bahwa
Ketika Allah ngasih kita rezeki emang seadanya begini, berarti nanti di yaumul qiyamah, di yaumul hisab, ketika Allah menghisab kita, proses hisabnya cepat Pak. Emang kita rezekinya sedikit sehingga cepat dihisab. Beda para anggota dewan, beda para orang-orang menteri yang punya jabatan urusan gajinya banyak, sehingga apa? Sehingga mereka lebih lama. Kenapa? Karena cenderung bahwa mereka banyak yang diselipkan dana dan lain sebagainya. Sekarang nih para menteri-menteri yang tahun sebelumnya lagi dikejar-kejar oleh KPK. Di dunia udah begitu kalau di akhirat ya. Anak buah Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.